awal mula JDS sendiri itu ya 2-3 bulanan kemarinan gitu sih gitu. Meskipun agak biasalah rumit, cuman ya itu nikmatnya di situ guys. Jadi awal mulanya itu ya kita ngumpul, terus ada kesamaan visi, terus ada oke, mau rencanain bikin hal yang baru yuk, yaitu JDS atau Jakarta Dog School ini. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman, akhirnya ya jadi deh JDS, meskipun sedikit ada masalah gitu loh. Akhirnya jadi nih JDS baru, udah ibaratnya nih JDS lah kayak gitu. Kalau JDS sendiri 3 bulanan yang laluan. Kan tujuan JDS itu kita tujuannya itu untuk yang tadi gue bilang, jadi memberi sesuatu yang baru. Jadi bentuknya kayak sekolah anjing, cuma sekolah anjingnya yang suasananya baru tuh, yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan oleh warga Indonesia asli, oleh maksudnya pecinta anjing Indonesia gitu loh. Dimana misalnya rumahan, jadi makanya kita juga bentuknya kayak rumahan, kita juga nanganin anjing yang masalah rumahan dan pengen yang anjingnya lebih tenang di rumahan kayak gitu-gitu, dan kebutuhan kegiatan sehari-hari gitu loh. Anjing-anjingnya dilatih untuk kegiatan sehari-hari, dimana biar bisa dipelihara di rumah, di apartemen dan lain-lain. Makanya kita biasanya itu kita nanganin semua problem dan semua masalah. Terus kita juga nanganin berbagai jenis rasnya gitu, dan kita sesuai nih dengan kebutuhan dan tempat tinggal si ownernya, seperti itu. Kenapa kita pakai nama JDS? Ya karena kita di Jakarta, jadi kebetulan kita bikinnya di Jakarta, ngebentuknya juga di Jakarta. Jadi ya udahlah, kita nggak mau pusing kan, akhirnya namanya jadi Jakarta Dog School gitu kan. Dan akhirnya kan jadi kayak apa ya, jadi kayak hal khusus gitu loh. Nah dimana misalnya nih ada di apa namanya pulau lain atau mungkin di provinsi lain, misalnya di Bandung atau di mana, cuman tetap namanya Jakarta Dog School. Dalam hal jadi kelihatan gitu, oh ini cabangnya loh, jadi kita kayak spesifikasi Jakarta Dog School itu. Makanya kita tim JDS tuh banyak, jadi nggak mungkin gua sendirian. Jadi kita ada kawan-kawan, salah satu juga mungkin kan kawan-kawan juga sering lihat di video JDS. Terus ya kenapa gue bilang anggotanya banyak, ya kita juga kan ada klub, jadi semua yang pernah latihan di sini kita anggap bagian dari JDS. Jadi JDS itu tidak terbentuk dari 1-2 orang, tapi melainkan banyak. Nah itu yang jadinya kita jadi lebih keluarganya lebih dapat gitu loh, karena kan pecinta anjing semuanya yang mau ngumpul pun juga bel, maka jadi bagian keluarga JDS. Masalah gue pernah di tempat lain, iya. Jadi sebelum dibikin JDS itu kan gue juga pernah di tempat lain, mungkin kan juga sering lihat gue video-video gue di tempat lain, sekolah anjing lain gitu kan. Nah tapi itu gue udah nggak di situ, jadi akhirnya gue bikin sendiri sama kawan-kawan Jakarta Dog School. Kalau masalahnya kenapa pindah, ya biasa kayak band lah, band kan ada ya masalah-masalah yang akhirnya gue nggak gabung lagi. Terus gue lebih gabung yang dimana JDS ini bener-bener mau sesuai apa yang gue mau, dan yang ada di JDS ini kita juga setiap segala sesuatu yang kita obrolin, dimana tujuannya tuh kita lebih ngerucut, dan tujuan kita tuh lebih kayak sama gitu loh ya. Disitulah akhirnya kita bikin JDS, dan saya pun nyaman di JDS dikarenakan kita satu visi semua, seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang salah atau diem-dieman gitu lah. JDS itu bisnis apa yayasan sih mas? Kan gitu. Oke, JDS ini bukan yayasan. JDS itu ya itu kayak perkumpulan klub dan lain-lain. Cuman kalau bicara bisnis apa enggak, ya pada dasar kita ya pasti bisnis. Dalam hal bisnis ya kan yang bisnis ada keluar masuk cash flow gitu kan, dimana JDS juga kan, kenapa JDS itu menyediakan produk-produk, terus udah gitu kita juga ada yang bingung mau vaksin dan lain-lain, kita ada tempatnya juga.
terus kita ada tempat sterilnya juga, terus kita ada shopnya juga, ada online shop, ada offline shop. Terus yang pastinya karena saat kita sudah mulai berbayar, maka kita sudah bicara bisnis kan, seperti itu. Nah, dan misalnya kawan-kawan pet hotel dan lain-lain itu kan juga kan pasti kan kita butuh cash flow, masukan juga, dimana kan kita pasti bayar orang untuk merawat dogi-dogi yang ada kayak gitu. Kenapa JDS bukan yang terbaik ya? Kenapa? JDS kita akan selalu berusaha menjadi lebih baik gitu kan. Kenapa harus JDS? Ya karena JDS yang tadi gue bilang, jadi setelah gue lihat ke sekolah dogi lain ya, kita ya pasti berarti pada dasarnya namanya sekolah dogi pasti tentang pelatihan dogi gitu kan. Tapi kita selalu mengutamakan itu setiap ada yang kekurangan kelebihan itu pasti ada. Jadi kita selalu berusaha di kekurangan di tempat lain itu kita usahakan menjadi kita tutupin, jadi kita berusaha untuk sempurna dan lebih sempurna lagi, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kenapa harus di JDS ya karena bisa dibilang kita akan berusaha menjadi lebih baik. Oke, yang bedain JDS sama tempat lain apa ya? Konsep dan cara mungkin. Ya pada dasarnya hampir mirip lah, semuanya hampir sama. Kita ngelatih anjingnya biar pintar dan lain gitu kan. Nah, kalau yang ngebedain kita lebih kayak konsep rumahan aja sih. Terus sama tapi kita juga karena di sini banyak ruang, jadi ada kelas-kelasnya sendiri gitu loh. Jadi kita juga penciuman dan lain-lain tuh ada kayak gitu. Cuman kayak ruangan-ruangannya tuh khusus masing-masing kayak gitu. Nah, kebetulan untuk yang kegiatan-kegiatan penciuman dan lain-lain lagi kita bangun juga kan di atas. Itu belum selesai, jadi kita manfaatin bawah dulu kayak gitu. Gimana sih cara gabung klub JDS? Oke. Nah, seperti yang gue bilang tadi kan kita nggak cuma sekolah, tapi kita ada klubnya juga. Nah, cara gabung gimana? Nah, klubnya kebetulan tuh kita masih di posisi dalam hal untuk yang sekolah aja. Jadi yang sekolah ke kita sudah otomatis masuk klub. Tapi untuk umum kita beloman, karena kita juga masih mempelajari dulu nih problem-problem klub kita nih, manfaat apa enggak, seperti itu loh. Karena kita segala sesuatunya kita harus pikirkan manfaat buat orang banyak apa enggak. Kalau cuma buat diri kita sendiri ya kita nggak mau juga, seperti itu. Metode. Nah, bicara metode pelatihan yang kita pakai itu kita yaitu menggunakan positive reinforcement, terus kita menggunakannya popo dari Bart Willen, dan kita juga kebetulan gue juga pernah di Satli, jadi kita menggunakan linking awareness juga. Nah, saat bicara tentang Satli, kenapa nih mas kok lo Satli terus ke dogi? Pada dasarnya gue dulu pernah di dogi, terus habis itu gue tertarik di Satli. Nah, sekarang pas kemarinan itu pandemi, gue harus balik dulu ke Indonesia, terus akhirnya kita jalanin deh nih sekolah anjing. Akhirnya gue bikin gue di bidang dogi lagi, yang akhirnya gue berpikir ya udah deh gue kembangin terus aja deh, daripada bolak-balik kan pusing juga, males juga kan gitu kan. Jadi akhirnya gue fokus di dogi. Lagian juga kan kalau bikin konten juga setelah gue perhatiin juga kan di dogi juga banyak masalah ya di dunia anjing ini kan. Banyak yang ada yang paham, ada yang belum paham, seperti itu. Nah, itu kan lebih ringan dibahasnya, maksudnya lebih enak dibahas tentang masalah dogi dibanding gue ngebahas tentang satwa atau pelatihan satwa liar. Takutnya malah jadi banyak lagi yang pengen melihara satwa liar kayak konten-konten lain gitu kan, akhirnya malah niatnya itu nunjukin tentang kecintaan kita sama satwa liar, malah jadinya menularkan hal buruknya akhirnya yang kena, dalam hal orang jadi pada pengen melihara satwa liar. Nah, mendingan gue kan akhirnya fokusnya di anjing aja. Dalam hal saat gue membahas tentang anjing, maka orang kan gue harap akhirnya jadi pengen melihara anjing. Nah, mungkin bisa ambil dari yayasan atau melihara anjing yang dari beli dan lain-lain. Jadi akan lebih paham gitu sih, jadi lebih nyaman, akhirnya lebih nama anjing pun jadi lebih kayak ya ada martabatnya lah kayak gitu. Dapat kelas apa aja? Nah, untuk kelas terus biasa kita ada obedience, ada kelas baby obedience, terus kita juga ada
kelas service dog, kita juga ada dancing dog, kita juga ada kelas freestyling, kita juga ada kelas scanning untuk yang penciuman. Mungkin kawan-kawan yang ingin belajar tentang penciuman doginya gitu kan, supaya dia bisa lebih manfaat lagi dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, bisa. Terus protection, family protection seperti itu. Cuman untuk kegiatan protection dan family protection kita itu kan juga emang ada lapangannya juga, dan itu juga lagi kita siapin kayak gitu. Cuman itu nanti kemungkinan ya beberapa waktu inilah kita akan bahas lah. Maksudnya akan kita tunjukin, setiap ada hal baru pasti kita akan tunjukin. Maksudnya saat sudah selesai kayak gitu baru kita kasih lihat, kita tunjukin. Oke, untuk visi dan misi JDS. Nah, visi dan misi JDS sebetulnya kalau dibilang muluk-muluk ya muluk-muluk, dibilang nggak muluk-muluk ya nggak muluk-muluk. Jadi visi misi JDS itu kita pengen tuh bikin sekolah dogi yang emang manfaatnya banyak, dalam hal manfaat orang banyak, maksudnya buat lingkungan, terus para pecinta dogi juga supaya ada tempat untuk bernaung dalam hal bertanya dan lain-lain kayak gitu. Jadi kita visi misinya ya kita pengen meningkatkan dari dog sport Indonesia biar meningkat, terus kecintaan orang sama dogi juga biar lebih meningkat, terus pemahaman mereka tentang dogi juga meningkat, dan kegiatan-kegiatan dogi di Indonesia biar lebih kayak di luar gitu loh. Jadi banyak macam-macam ya kan, di luar kan banyak kan, ada kegiatan service dog ada, terus dog juring, back juring, semua itu ada, terus frisbee dog juga ada gitu-gitu kan. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan seru dilakuin, dan itu akan seru banget kalau di Indonesia juga bisa kayak gitu. Nah, visi misi kita pengen lebih kayak menginformasikan hal-hal itu bisa aja mungkin, dan semua visi misi kita pun nggak bisa kita lakukan oleh JDS sendiri. Jadi kita juga butuh dukungan dari para pecinta dogi nih atau dog lover Indonesia. Bedanya sekolah sama training ya sebetulnya sih, kalau misalnya aslinya kalau di luar itu, kalau sekolah dog school sama dog training itu yang beda. Jadi kalau dog school itu lebih kayak banyak cabang-cabangnya, kayak kelas-kelasnya, kayak obedience kali ini, jadi ada kelanjutannya. Nah, sedangkan training itu biasanya lebih terfokus. Misalnya frisbee protection dog, maka akan tentang profession atau sporting dog, maka hanya melakukan cabang-cabang sporting. Nah, obedience itu utama, pasti di cabang apapun ada obedience-nya. Jadi bedanya sekolah dan training itu, kita kenapa menggunakan sekolah, karena kita di sini ada kelas-kelasnya. Jadi saat kita melihat dog school, berarti sekolah anjing itu memiliki cabang kegiatan yang macam-macam, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kalau misalnya training biasanya per khusus gitu, misalnya tentang obedience kah, tentang kinen kah, tentang sporting kah, kayak gitu-gitu loh, seperti itu. Oke, kayak segitu aja pertanyaan-pertanyaannya. Semoga sekarang sudah pada paham kenapa harus JDS, kenapa ada JDS, dan visi misi JDS, dan apa tujuan JDS, seperti itu.